Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat meraih kami lewat Radio Rasil maupun lewat Rasil TV di YouTube yang bisa diraih lewat link yang nanti akan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya hadir di ruang dengar Ikhwan dan Akhwat spesial karena narasumber kita adalah para pejuang-pejuang yang walaupun ada yang bilang garda depan, ada yang bilang garda terakhir, whatever it is. Alhamdulillah Rasil mendapatkan kehormatan mewawancarai dan saya juga dapat waktu mereka yang sangat sibuk ini. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebentar, ini harus benar-benar menyebutnya. Dr. Tonggo Meati Francisca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memanggilnya Kak Mea saja. Sip. Alhamdulillah, dan beliau adalah relawan dari Mercy Medical Emergency Rescue yang juga merupakan rekanan atau masih saudaraan lah sama Rasil. Alhamdulillah. Kakak-kakak di samping saya ini sangat aktif sekali di tengah pandemi COVID-19 ini memberikan kontribusinya walaupun mereka bilang kecil, sedikit, namun bagi yang menerimanya kita nggak tahu pengaruhnya. Saya akan bincang lebih jauh walaupun nanti kita akan santai aja, Kak Ita dan Kak Mea. Awalnya saya ingin supaya pendengar Rasil mengenal lebih dekat, singkat saja apa yang Kak Ita sekarang sedang lakukan dan Kak Mea juga. Mungkin bisa dimulai dari Kak Ita. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Ahwat, perkenalkan saya Ita. Saya relawan, tadi yang Olim bilang ya, garda depan atau garda belakang bagi saya juga nggak penting kita di bagian garda mana. Kesibukan saya dan teman-teman Mercy akhir-akhir ini kita sibuk dalam persiapan pengadaan alat bantu untuk para tenaga kesehatan yang pada saat ini sedang melayani para pasien terduga atau memang sudah positif COVID-19. Tuh. Yang Mercy lakukan adalah kita mempersiapkan semua APD mulai dari hazmat, face shield, sarung tangan, masker bedah, N95 ya, ada bedanya ya antara masker bedah dengan N95, juga pengadaan masker untuk orang awam. Itu yang sekarang kita sedang siapkan. Awam tuh maksudnya kayak yang kain aja gitu? Yang tidak terkait non-medis dengan non-medis, tidak terkait dengan berhadapan langsung dengan pasien. Gitu. Kak Ita sendiri masih aktif menjadi perawat? Saat ini sudah 2 tahun ini saya sudah tidak di kamar bedah lagi. Artinya saya fokus membantu ada satu event kegiatan lain di luar rumah sakit dan di Mercy juga. Jadi sehari-hari dan itu setiap hari Kak Ita keluar rumah? Mau nggak mau setiap hari. Ketika orang bilang kita dilarang keluar, saya justru ada di luar. Tapi kita memperoleh surat tugas dan dilengkapi dengan alat pelindung diri. Gitu. Oke, Masya Allah. Kak Mea, sedikit ceritakan tentang Kak Mea. Kalau untuk sekarang sih ya, saya agak mungkin karena kemarin saya sempat sakit, jadi waktu untuk Mercy agak berkurang. Jadi saya sebenarnya waktu awal-awal COVID ini mewabah, saya tidak ikut turun di dalamnya karena saya sibuk lebih tepatnya mengisolasi diri sendiri. Jadi setelah itu baru mungkin ada sekitar berapa hari saya mulai ikut lagi, tapi mungkin karena saatnya mungkin belum terlalu fit, drop lagi ya. Udah gitu. Jadi mungkin sekitar 1 mingguan aja bantu Mercy aktif gitu aja sih. Tapi masih beraktivitas sebelum wabah COVID ini, masih beraktivitas di rumah sakit? Praktek? Ya, saya ada di klinik. Dulu saya sempat di rumah sakit, cuman karena saya pernah kerja di rumah sakit yang waktunya sangat terikat. Sedangkan kebetulan relawan Mercy ini adalah orang-orang yang penggila misi. Jadi kalau misalnya terikat itu kan biasanya kan kita akan
izinnya susah, apanya susah, Iya. jadi lebih baik saya ikut di klinik tapi yang bergerak di bagian on call gitu, jadi yang dokter keluarga seperti itu. Luar biasa, karena saya baru menyadari bahwa yang di samping saya ini dua-duanya adalah wanita yang seharusnya tadi Dokter Mia sempat menyinggung gila misi. Nggak semua perempuan memiliki tujuan hidup atau mendedikasikan waktunya untuk menjadi seorang relawan, ya. Iya. Nah, yang kami ingin ketahui, apa sih yang melatar belakangi Kak Ita dan Kak Mea mendedikasikan hidupnya untuk orang lain, dikenal juga enggak, ngasih makan juga enggak, dapat enggak, ngasih mobil juga enggak, istilahnya lah seperti itu. Sehingga akhirnya sudah berapa lama di Mercy, boleh tahu? Berapa tahun ya? 2006, Ka- 2005. Kak Sejak Mea? 2005. Saya Barengan? 2009 enggak. Oh, duluan Kak Ya, Ita. tunggu dia lagi nangis mulu kerjanya. Kelihatan, sensitif, melankoli. Gimana Kak Ita? Apa nih, Lin? Apa alasannya? Alasannya? Apakah ada? Alasannya. Alasannya akhirnya, udah, pokoknya ini jalan Jadi hidup. relawan. Sebenarnya tuh tahun 2004 ya, ketika tsunami itu pertama saya bersentuhan dengan kegiatan kemanusiaan langsung. Kebetulan waktu itu dari Mercy itu waiting list karena Waiting list untuk jadi relawan? untuk jadi relawan di Mercy itu pakai waiting list. Ada NGO yang menawarkan saya untuk ke Aceh, ya udah saya terima. Ini kita masih di rumah sakit nih? Masih di rumah sakit. Masih jadi perawat, Ya, perawat masih bedah? perawat di kamar bedah. Jadi trainer dulu di Aceh, kemudian 3 minggu di Aceh saya balik, baru langsung ikut kegiatan Mercy rutin sampai sekarang. Yang melatar belakangi kayaknya gini deh, kayaknya kita merasa dibutuhkan setelah di daerah bencana, ternyata kita itu merasa dibutuhkan gitu loh. Berarti ketimbang kita kegiatan reguler ya, mungkin kalau di rumah sakit datang melakukan itu, pulang, dan itu begitu aja. Kan sama aja tapi, merawat yang sakit. Sense-nya beda ya, feel-nya beda. Ah. Feel-nya beda, karena satu, kita nggak dibayar. Jadi iya. nggak mikir bahwa kita bakal dibayar berapa ya. Itu kan capek banget tuh untuk mikir kayak gitu tuh. Kalau kita mikir, kalau gue sekarang kerjanya banting tulang, kalau misalnya dapat segini, Kayaknya murah banget gitu. Tapi ketika kita ternyata nggak dibayar, justru itu lebih plong. Ya udah, kita lakukan yang terbaik aja. Kita profesional yang biasa kita lakukan, tapi ini di tempat yang lain memang kita tahu. Ya mudah-mudahan aja ini jadi catatan amal baik gitu loh ya, tanpa bermaksud ria gitu loh. Rianya harus tegasin. Iya, baik. Iya, gitu. Nangkep. Kan? Jadi malah lebih enjoy melakukannya. karena sebenarnya kan kecuali misalnya yang jadi relawan karena sebelumnya jadi begajulan, kemudian ingin memperbaiki hidup, ingin bermanfaat bagi orang lain, kemudian dia mendedikasikan hidupnya untuk orang lain. Tapi Iya. kan kakak berdua ini pada prinsipnya sudah mendedikasikan dirinya untuk orang lain, menyembuhkan yang sakit, Insya Allah. kemudian dirawat, istilahnya jadi apa ya? Jadi penyambung tangan Allah lah untuk kesembuhan orang lain gitu kan. Mudah-mudahan. Nah, tapi ternyata itu bedanya. Iya. Yang di rumah sakit ada bayarannya relawan, Tidak bayarannya dibayar. surga. Insya Allah. Insya Allah. Berharap. Amin. Kami ada yang mungkin ada titik balik Gini, dalam jadi, kehidupan. Sebenarnya Kak Ita ini dia tahu banget kesibukan apa yang saya lakukan selama ini, dari yang sedih, susah tuh, sedih seneng, sedih susah kayak susah banget ya. Sedih seneng tuh kita sering curhat bareng lah, pokoknya sharing, berantem apa. Nah, jadi waktu sebelum saya masuk Mercy itu saya sempat di Forum Indonesia Muda. Nah, terus kemudian pendirinya itu ngelihat kok kayaknya saya gila banget, setiap apa-apa tuh kepengen ikut di barisan depan. Nah, itulah makanya dikenalkan ke Mercy, terus udah. Dan sebetulnya saya dulu sempat kerja di rumah sakit swasta di daerah Menteng, dan itu tempat saya kerjanya berantem mulu sama mereka karena bagi saya Mereka tuh pasien atau jajaran? yang punya Oh, dan owner. manajemennya lah gitu. Jadi tidak sesuai dengan apa ya, kayaknya kalau ngomong mau hati nurani lebay, tapi memang itu kenyataannya gitu. Ibaratnya satpam aja kena tabrakan gitu, terus nanti diobatin, harus dicas gitu. Padahal kemudian misalnya saya ngasih sesuatu untuk
ibaratnya sisa pakai itu bukan bekas ya, sisa pakai, terus kemudian saya kena tegur terus. Jadi itu saya mungkin sudah kena SP 2000 sekian kali ya, 2000 kali gitu. Tapi saya nggak dikeluarin, saya nggak dikeluarin. Lalu kemudian akhirnya saya perpanjang kontrak saya nggak perpanjang. Lalu itu saya kerja di klinik. Terus kemudian saya masuk ke Mercy itu tadi. Kebetulan orang tua saya juga sempat kecewa kenapa saya nggak mau masuk ke rumah sakit gitu kan. Ibaratnya lo udah gue sekolahin capek-capek tapi lo nggak nggak masuk ke rumah sakit yang belum lagi dari lingkungan ibaratnya kan. Kerja di mana nih anaknya, kerja di ini, nah itu kan kayaknya ngebanggain ini. Lalu kemudian saya dapat panggilan, saya kasih tau dia ini, kakak gue dapat panggilan nih kak. Jadi udah kenal sebelumnya? Udah masuk, ada di rumah sakit swasta lah gitu. Terus ini terus pokoknya aku kasih lah tuh, saya tunjuk gitu. Terus lo mau apa? Iya gue mau dipanggil. Tapi tadi dulu kak, kenapa? Soalnya ini rumah sakit swasta. Nah, terus lalu saya bilang, saya kepengen tahu nih, apakah modelnya Jolim kayak yang dulu kan? Saya masuklah ke tempat makannya, terus saya tanya gitu, kok ini hamil-hamil tetap berdiri sih gitu kan? Iya nggak boleh duduk kita. Hamil-hamil juga? Iya. Terus kalau libur gimana? Tetap aja ini dipotong uang ini kalau libur ada. Nggak jadi. Terus saya bilang sama dia kayak gini. Ya udah lah, kayaknya nggak usah. Lalu saya bilang sama mama saya, "Mah, kenapa aku nggak lulus?" "Nggak lulus ya? Kok bisa gitu?" "Iya, aku nggak lulus." Padahal itu sebenarnya bohong. Terus baru akhirnya mama dikasih tahu sama itu, "Kamu rupanya nggak datang ya waktu itu ya." Dikasih tahu. Jadi hal-hal yang mungkin saya nggak tahu ya, apakah saya dibilang agak berbeda dengan saudara-saudara saya yang lain, tapi saya ngerasa memang kayaknya mungkin kok ada yang aneh sama saya ya, kok kayaknya saya passionnya itu kayaknya ke tempat-tempat yang kayak begitu, tempat hanyut, paling sering hanyut dengan, walaupun nggak seperti nangisnya dia ya. Kalau saya hanyut tetap oh gitu, kalau dia kan udah segala macam dan saya apal banget gitu. Tapi ya itu jadi halus banget perasaannya kayaknya Kaita. Kayak sih. Muka Rambo hati Rinto. Nah, terus akhirnya di situ saya merasa bahwa ini memang udah kerjaan kita, mungkin apakah kita memang dari orok harus kayak begini kali ya kak. Apalagi waktu kemudian mama saya kemudian wafat, saya agak melockdown diri selama setahun ya kak ya. Pada saat sakit, saya keluar semua dari Mercy juga saya keluar. Terus kemudian saat sudah meninggal 2 bulan saya masih lockdown. Tapi kemudian Lombok gempa besar, Kak Ita tiba-tiba masukin saya ke grup tek gitu. Ayolah masuk lah gitu. Lalu jadi saya agak berpikir nggak masuk, tapi ya memang sudah saatnya saya harus move on dari situ. Akhirnya saya begini lagi lah, mulai lagi kembali gitu. Saya pikir karena saya termasuk yang menikmati serial-serial rumah sakit dokter-dokter lah, itu ada Good Doctor, terus ada macam-macam lah. Nah di situ kan diungkapkan betapa bobroknya sistem rumah sakit, sehingga di situ terasa juga ada yang mengusik istilahnya hati nurani seperti tadi kami bilang di masing-masing pada para nakes ini, tenaga kesehatan ini, bahwa ini nggak kayak begini tadi kami sempat bilang, satpam aja dicas padahal cuma istilahnya bersihin darah misalnya. Karena memang para dokter ini dikasih omset, belum lagi dari obat-obatan yang sales yang memberikan presentasinya, kemudian pokoknya banyak hal lah yang saya membuka mata saya, sehingga tadinya saya berpikir bahwa yang ada di Mercy ini adalah para tim yang mungkin hati nuraninya tuh terusik karena bobroknya sistem rumah sakit, sehingga mereka memilih untuk menyalurkan apa yang keahlian yang dimiliki oleh Kamea dan Kaita itu di tempat yang seharusnya gitu. Cuman pertanyaannya kan gini, kalau rumah sakit itu kan ada target sehingga nanti kita dapat balasannya. Kalau jadi relawan, hidupnya dari mana? Makannya, minumnya, gitu. Nonton bioskopnya bayarnya pakai apa? Alhamdulillah selalu ada aja ya. Ada aja. Kalau kasih kemudahan. Itu pertanyaan banyak orang loh. Itu pertanyaan banyak orang. Pertanyaan dari keluarga juga. Semua yang ketika ini orang misalnya di sini. Terus dia makannya gimana? Masa apa digaji juga jadi relawan? Digaji nggak? Kita boleh tahu. Kalau di Mercy ada gaji? Kita semuanya unpaid volunteer. Artinya kita memang nggak digaji. Karena kita mempunyai pekerjaan lain selain relawan. Jadi dari tapi Kaita kan full tadi bilang. Iya, tetap
unpaid juga, Unpaid walaupun juga. sudah mendedikasikan fully time-nya di Mercy. Iya, unpaid. Dulu sebelum saya dengan rumah sakit lagi ya. Rumah sakit terakhir, kenapa saya bertahan di situ sampai 17 tahun? Karena begini, saya jelaskan bahwa saya itu relawan. Jadi saya bisa pergi sewaktu-waktu dan nggak bisa sesuai schedule cuti. Kalau karyawan lain kan setahun 12 hari kerja. Saya bisa setahun 3 kali. Jadi saya izin, pokoknya dengan perjanjian saya akan tetap di situ. Saya berikan kerja saya yang terbaik, tapi tolong berikan kesempatan saya ketika saya pergi misi. Dan nyatanya itu 17 tahun bisa. Paham-paham aja mereka, artinya saya juga nggak pernah dapat kondit karena saya pergi misi turun dengan Mercy, nggak pernah. Nah, karena Mereka ya udah lepas aja. ya gitu. udah lepas aja. Kami juga mengalami hal yang sama. Oh iya. Banyak teman-teman saya yang semua hidupnya sudah sangat mapan. Stabil ya. Sangat Stabil luar dalam biasa. hal ekonomi ya. Dalam hal ekonomi. Jadi saya sering nunjukin ke dia, lo Kak, gila lo temen gue ini, buset dia mobil Nah, udah ini, begini, dia begini. manusiawi ya. Gila lo satu ini, ya tetap manusiawi kan, tapi itu tetap aja masih adalah agak sedikit-sedikit gimana. Jadi saya tunjukin ke Kak Ita, ini nih Kak, lo gila lo gini. Lalu kata Kak Ita, tapi Mel lo ingat, temen lo kan nggak pernah pergi ke ini, temen lo kan nggak pernah pergi ke ini, temen lo kan nggak pernah pergi ke ini. Iya juga ya, satu hal yang membuat kami tetap senang dengan ini adalah membuat matanya bahagia. Tuh. Pada saat kita masuk ke dalam suatu misi, terus kemudian mereka mengucapkan terima kasih, itu merupakan bayaran yang paling luar biasa. Dan itu sangat-sangat tidak ada harganya. Itu membuat kita tuh pulang dengan senyum yang luar biasa, bahagia, tidur pulang bisa lebih enak Iya. daripada saat berangkat. Rasa bersyukur lebih besar ya. Berangkat itu kita bebannya berat, karena kita pakai uang umat. Iya. Tapi pada saat kita sudah pulang dan itu sudah tercapai, itu luar biasa leganya dan itu buat kita bahagia dan besok-besok wah udah. Itu aja sih sebenarnya. Nggak bisa maksudnya secara harfiah tuh nggak bisa diungkapin ya. Kayak apa ya, kalau mungkin pendengar Ikhwan dan Akhwat mendengarkan ini dalam hati mereka klise ketika banyak yang bilang mendapatkan senyum terima kasih dari yang dibantu itu adalah sesuatu yang luar biasa, tapi tetap yang dibutuhkan adalah physically benda, harta gitu kan. Tapi sekali lagi balik lagi Ikhwan dan Akhwat kita bukan seperti mereka, jadi mungkin memang istilahnya ustadz tuh makomnya belum sampai, Masya Allah, doain ya. Baik, tadi teringat ketika kami yang menyebutkan kalian belum sampai ke situ, kalian belum sampai ke sini. Saya pernah melihat video yang mendokumentasikan Kak Mea yang mengambil seperti maggot, belatung yang ada di kepala anak kecil di Somalia. Dan dia melakukan itu santai. Sambil ngobrol, itu luar biasa. Buat saya itu luar biasa. Maksudnya jangankan itu, ngeliat misalnya anak luka, terus dia menganga, terus dia borokan tuh ngebersihinnya itu udah astagfirullahaladzim gitu ya. Cuma dia sambil ngobrol, sambil santai segala macam. Saya pengen tahu apa yang ada di pikiran kamu ya pada saat itu. Apakah sesantai itu memang? Ajaibnya misi tuh kayak gitu. Saya boleh jujur, di rumah saya termasuk anak yang paling manja. Dan lagi-lagi kayak Ita tahu, saya kalau apa-apa, males banget sih. Jadi kalau misalnya, sampai kata, dasar orang kota lo ya, udah segala macam. Tapi entah kenapa kalau kita sudah mulai misi, jiwa kampung saya tuh kok nongol gitu ya. Jadi bisa tidur di tempat, apa namanya Kak, yang tempat tidur Dipan. tentara itu? Barak. Velvet. Saya bisa tidur di situ dengan kamar mandi yang cuma itu setengah, terus kemudian yang aromanya luar biasa mengenakan. Terus kemudian makan kita bisa campur-campur dengan tangan yang pada belum cuci tangan. Dan segala itu kita bisa menikmati hal itu pada saat lagi misi. Sama halnya waktu kayak di Somalia. Di Somalia itu kita tuh, jadi ada anekdotnya dokter-dokter di sana. Kalau kaki kalian belum kena kotoran yang manusia, itu berarti kalian belum Somalia. Iya. Itu udah pernah. Ngerasain. Tapi kalau bedanya sama kita orang Indonesia,
mereka sepertinya dibuang, kalau kita kan dicuci bawa pulang. Relawan lain ya, kalau relawan Iya. lain ya. Saya punya baju abaya pertama kali itu ada itu Upi kasih saya. Abaya gaya. Yes. Abaya gaya. Warnanya Kenapa abu-abu jadi yang nyebut sampai merah? sekarang masih saya pakai. Itu juga kena. Karena kan saya pakai itu kan panjang dan itu kan lintas-lintas Iya. begitu kan. Yang lain mah sudah mendingan kamu buang aja. Enggak, saya nggak mau. Jadi tetap kelihatan pelitnya orang Indonesia sama Amerika. Cuma itu nggak ada geli-gelinya itu sama sekali Hilang. pada saat Ya, ini. jadi intinya rasa gelinya tuh mati, saraf gelinya itu mati ketika Kayaknya gitu ya. Iya kayaknya sekarang Dan cerita Kaita juga waktu kita pernah mendengarkan Kaita menceritakan bagaimana waktu mengalami gempa yang berulang-ulang, di mana seharusnya orang panik, seharusnya orang nggak mau masuk lagi ke rumah, ini mereka bisa tidur lagi loh, Iwan. Gempa, saya nggak kebayang. Ini gempa terjadi, tapi saya nggak ngerti pertimbangannya apa? Apa mau syahid? Apa memang saking capeknya? Kaita sampai tidak mengabaikan si gempa yang lumayan loh ini 7,7 luar biasa. Iya. Pertama kali saya merasakan gempa Nias 8,2. Itu gempanya tuh sampai bikin pengen muntah ya. Karena tengah malam lagi tidur tiba-tiba pengen muntah. Kirain saya mimpi, ternyata gempa. Nah, kemarin ketika kita di Lombok dari Baru dia berarti ya? Baru. Setahun yang lalu. Saya sama Mia tuh satu tim. Udah gitu gempa itu berulang-ulang dari siang ya. Dari siang sampai malam sampai pagi lagi. Sampai akhirnya karena kita capek Dan skalanya besar terus. skalanya besar Di terus. atas 6. Nah, Itulah. jadi kita cuma bilang gini, udahlah capek gue turun naik udah tidur aja deh. Paling ditimpa ini tenda gitu kan. Tapi kan Kaita bisa memilih tidur di luar aja gitu misalnya. Jadi gini, pertimbangan kita. Waktu itu apa ya? Kayaknya di Velvet lebih enak kayak gitu ya. Akhirnya kita Udahlah kalau jatuh paling. enggak. Sebelumnya kita masih mau untuk tidur di dalam rumah sakit. Oh, Depan iya. rumah kita. Udahlah, Mek, dari kalau nyawa mah nyawa aja gitu juga kan gitu. Tapi habis itu ya Karena juga. gempanya makin banyak, jadi mikir juga kan, mikir ulang orang-orang udah pada keluar dari gedung rumah sakit ya. Rumah sakit. Terus satpamnya teriak, relawan keluar semua, ya, kita keluar. Tapi udah di luar juga gempa nggak kelar-kelar kan? Itu tempat tidurnya tuh sampai Bergoyang, galau. berjalan, berpindah ya, kan Ah, kami iya. sempat cerita. Akhirnya Itu kan kalau- kebayang kan dahsyatnya goncangannya, tapi masih Pertama- memutuskan untuk tidur. Waktu yang 7 memang kita agak sedikit ya, Merasa wajar lah. karena genteng-genteng semua kan bangunan Jatuh semua. Jatuh semuanya. Dan tanah itu bunyi ya. Iya. Zzz, gitu. Pergerakannya itu terasa. Kita berasa banget dan kita dengar itu suara tanah itu. Tapi kemudian setelah itu kita tidur lagi 6, berapa lagi kita bangun lagi, baru kemudian yang ketiga kita Udahlah ya. karena kita satu tempat tidur berdua. Ngadep kan sana, setiap relawan satu tempat tidur berdua, satu tempat tidur berdua gitu. Jadi itu gempanya itu dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi itu ada 12 kali. Yang pertama 7, kemudian 6,6 sampai jam 6 pagi. Sampai jam 6 pagi. Ini merupakan aplikasi level tawakal bukan sih? Kita ngerti ya, tanya sama Ali, maksudnya ya. tawakal Ini gila. atau akhirnya kita udah males, udahlah kalau mau mati juga Aplikasi mati itu. juga deh gitu. Bentuk kebloanan kita. Karena kita takut, karena kita bodoh amat ya. Itu bisa diedit ya. Iwan dan Ahwat, perlu diketahui tadi juga sempat kami menceritakan di awal perbincangan kita bahwa beliau sempat sakit. Sakitnya adalah positif COVID-19. Lebih jauh kan pas Iwan dan Ahwat ingin tahu apa yang dialami Dokter Mea, bagaimana awal gejala-gejalanya, kemudian ketika diisolasi apa yang dia lakukan. Sesaat lagi saya akan jeda setelah kembali berikut ini.
Radio Silaturahim juga Rasil TV, kita kembali lagi di Bincang Sahur bersama Dr. Mea atau Kak Mea dan Kak Ita. Dan kita masih bincang-bincang yang ringan seputar kesehatan, seputar aktivitas Mercy, juga isu pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda dunia. Dan di sebelahnya saya, Kak Mea merupakan salah satu pasien, walaupun tidak sempat dirawat di rumah sakit, tapi lebih jelas saya tanyakan dulu deh, Kak Mea gimana ceritanya? Jadi gini, waktu itu sebelumnya kita sempat ada ke tempat rumah-rumah keluarga Relawan keliling-keliling Indonesia. Indonesia itu waktu itu relawan Gaza keluarganya. Nah, kebetulan mungkin capek banget, tapi Kak Ita sih udah sempet sakit ya. Iya, flu ya katanya. Flu nggak berhenti. Nggak berhenti, lalu pulang, terus kita pergi lah. Pokoknya pada saat itu memang kayaknya waktunya ini banget gitu, deket-deketan gitu. Kita kayak orang Spartan yang Romawi yang kerjanya begitu mulu gitu. Nah, terus kemudian pulang, memang agak sedikit demam. Terus kemudian ada pasien saya, dia ikut, saya nggak tahu kalau ternyata memang dia ikut seminar yang di Bogor. Di Bogor ya. Itulah gitu. Terus dia memang demam, tapi saya sempet ngantri juga. Tapi kan kita waktu itu masih awal-awal, belum ada isu-isu hangat-hangat gitu ya, COVID. Udah, kemudian saya mulai demamnya pertama sih masih 37 aja, terus kemudian lama-lama kok makin tinggi nih gitu. Saya sempat video call, nggak pilek, tapi batuknya minta ampun dan suara saya memang bindeng gitu waktu. Jadi kita video callan lah sama teman-teman Mercy, sama dia ikut rapat juga, itu juga. Nah, kemudian baru Bang Yogi bilang, hati-hati tuh semuanya PDP. Bang Yogi baru ngomong begitu, bayangkan, Bang Yogi baru ngomong gitu, saya langsung drop. Jadi down ya? Langsung down. Mindset langsung. Mindset langsung memberitakan tubuh buka untuk tuh berita-berita nanya. pengaruh. Untungnya di Mercy kan dokternya kan bejibun. Apalagi ada temen kan dokter Habib itu kan, akhirnya saya nanya dan memang dokter Habib itu agak sedikit agak iniin saya gitu. Agak iniin tuh maksudnya? Agak merawat saya pakai telepon by phone. Virtual? Terus nggak virtual juga sih. Kayak juga, telepon aja? Telepon aja gitu. Habib memang agak kayak gitu dia. Nah terus abis itu rapid lah. Rapid rupanya saya itu rumah sakit? Di rumah sakit, bukan. Beli. Kebetulan waktu itu beli. Nah terus dibawa sama teman saya. Jadi hasilnya itu kan saya lupa, pokoknya dia C-nya ada, M-nya ada gitu. Jadi positif gitu kan, reaktif, berarti reaktif. Nah terus saya pikir non reaktif nih gitu, karena ternyata keluarga saya juga tes juga gitu karena tapi kemudian coba deh kakak jangan keluar dari kamar gitu kan. Nah karena melihat begini makin ini juga, makin kok kayaknya saya tidur aja bawaannya batuknya lebih udah kayak batuk tapi gitu. Tidur ya, lemes ya bisa? Iya, tapi maunya tidur terus batuk dan nggak bisa makan, bener-bener rasanya itu nggak mau makan gitu. Akhirnya saya dibawa sama kakak-kakak saya untuk ada tempat yang bener-bener saya sendiri gitu. Jadi satu rumah dan saya sendirian di situ. Yang biasanya penakut karena saya sakit, saya berani. Tapi pada saat sembuh baru saya takut, saya sembuh lagi. Nah, berapa minggu waktu itu ya? 3 minggu. 3 minggu. 2 minggu jadi pemberani? 2 minggu pertama pemberani. Seminggu kemudian saya paksa-paksa kakak saya untuk nemenin, tapi tetap mereka nggak mau. Nah, lalu setelah hampir mau 3 minggu saya swab dari rumah sakit Siloam Kebun Jeruk. Ternyata swabnya negatif. Jadi saya tanya si Habib sebenarnya, udah kakak ikut yang swab negatif gitu. Jadi ibaratnya anggap aja kakak PDP tetap gitu. Jadi satu yang mau saya kasih tahu buat mungkin Ikhwan Akhwat yang pada saat ini mendengar berita atau mengalami sendiri mungkin sakit atau apa, lockdown yang namanya medsos deh. Lockdown medsos nih. Lockdown medsos, lockdown news kalau gitu. Lockdown news, ya. Karena itu buat kita yang tadinya ibaratnya gejalanya ringan, bisa menjadi berat. Waktu saya sembuh, saya akhirnya langsung edik lagi dong. Waduh, ini mah bener-bener bikin gue mati ini sih beneran ini, waduh. Dan ternyata agak demam lagi. Iya, ini ternyata bisa orang lari olahraga, nanti bisa tuh kena lagi, bisa membawa ini. Terus kemudian ada lagi gejalanya gatal-gatal ini segala macem. Wah ini bener-bener ini mah bikin orang jadinya paranoid kan. Jadi saya bersyukur waktu itu kakak saya membawa HP saya pulang.
dan saya benar-benar dikunci di situ. Kebetulan kakak saya memang kan dia orang KPAI, jadi dia ngerti untuk anak-anak tuh, jadi saya dianggap anak sih, anak kecil. Jadi dibawa, lo nggak boleh sama sekali megang ini. Oke, jadi TV hanya untuk film doang. Gitu. Jadi ya akhirnya saya bersyukur untuk itu, dan menurut saya psikis itu sangat membantu penyembuhan. Penting ya. Sangat Itu penting. ternyata cara kita berpikir mempengaruhi imunitas tubuh Ya, kita. setuju. Tadi juga waktu sebelum kita on air, Kak Ita sempat menceritakan bagaimana pengaruh berita sangat mendominasi keadaan tubuh seseorang. Ya. Sehingga penting untuk kita memutuskan kapan kita menyalakan televisi, kapan kita mendengarkan berita, dan gimana. Tapi kalau kita nggak lihat berita juga, kita macam tertinggal dari gimana ya, rasa itu kan besar, Kak Ita. Enggak sih, saya sih gini, karena kita Susah sih, mereka bukan orang kebanyakan Iya, ya. karena kita mungkin Bukan jangan mau termasuk dibayar ya kan. Saya punya TV setelah dikasih sama Mea. Itu pun Wow, nontonnya kalau di grup ternyata ada, misalnya ini Anda ada berita generous ini sekali. gitu kan. Ada berita ini, baru saya hidupin TV. Jadi sebulan paling saya nonton TV 2 atau 3 kali ya. Itu pun kalau ada anak pinter datang, dia harus itu baru Nah, kita pasang. karena saya dari dulu juga saya nggak punya TV gitu. Tapi dengerin radio aja. Terus kita Tadinya selalu hasil kan, Kak? Iya, dengerin radio ya. 24 jam. 24 jam. Iya. Nah, kemudian kita di Mercy itu punya teman-teman yang alhamdulillah menangani langsung semua kasus di tiap rumah sakit yang berbeda. Nah, setiap hari kita punya grup yang terus membahas itu, sehingga kita otomatis kayak apa ya, dicuci otak kita bahwa ini loh, begini loh. Jadi saya nggak terlalu khawatir. Apalagi saya bukan orang yang bisa diisolasi karena kesibukan nih, bukannya karena nggak ikut aturan pemerintah, tapi memang kesibukan Bukan saya, nantangin bukan nantangin, tapi memang kesibukan saya untuk tetap berada di luar. Kita dibekali surat tugas, dibekali dengan APD gitu. Jadi saya sih positif aja. Selama ini orang takut, ketika COVID takut, kenapa sebelumnya nggak takut? Ya kan, padahal sebelumnya kan kita juga berinteraksi dengan orang-orang yang kita nggak tahu nih. Ketika kita di pasar, di rumah sakit, apakah orang itu membawa virus atau enggak kan kita nggak tahu, ya kan? Tapi kita santai aja tuh. Tapi ketika kita dibilang COVID, ngelihat temen aja kita jadi takut, jangan-jangan lu COVID. Jadi awareness-nya malah meningkat. Nah kalau saya sih enggak, karena memang Padahal sebenarnya sama aja dengan sama aja. Yang saya bilang, kalau mungkin kita perhatian, oh iya gaya hidup saya tuh nggak terlalu baik, diperbaiki dengan adanya COVID, saya seneng. Tapi kemarin kemana aja gitu loh. Kalau saya sih udah perhatiannya udah dari dulu, artinya cuci tangan itu udah biasa, pakai masker ya memang karena pemakai angkutan umum ya otomatis saya pakai masker tiap hari. Cuma memang berasanya ketika harga masker tinggi. Nah ini bagi kita nih, terutama untuk anak-anak angker ya, anak kereta itu berasa banget tuh. angker. Anak kereta gitu kan. Jadi bagi saya sih ya biasa-biasa aja gitu. Ya, kalau saya boleh ungkapkan, Ya. Kak Mea ini adalah seorang mu'alaf. Yang ingin kami tanyakan. Kayaknya pertanyaan tadi kemarin kayaknya ada yang masuk ya. Nggak ada di list. Di list nih. Nah, tapi saya ingin, atau mungkin Iwanawan juga ingin tahu untuk seseorang yang mengalami titik kesehatan yang di rendah gitu misalnya, atau sempat blackout, atau sempat naik, atau sempat nggak berdaya gitu. Ada nggak sih pengalaman religius atau spiritual yang dialami oleh seseorang yang mu'alaf? Karena gini, ada bahkan yang mu'alaf kemudian malah melihat Cahaya yang Aku dianggap nggak pernah kepengen padahal tuh. nggak malah, tapi cahayanya malah dia pikir, wah ini salah nih, saya jalan-jalan jadi dia Gitu. bisa balik lagi, cahayanya cahaya yang lain gitu. Nah, tapi pengalaman spiritual ada nggak, Kamea? Aku waktu itu ada 2 kali, dan itu selalu pada saat sakit. Jadi dulu banget waktu awal-awal saya sempet, yang satu, pertama waktu itu saya sempet diare luar biasa tuh. Waktu masih sama almarhum Dr. Yose yang dari Nusa Kambangan. Iya. Nah itu saya sempet, apakah itu diracun atau enggak dari sana, saya nggak ngerti. Pokoknya pada saat dari pulang dari Nusa Kambangan malam sampai pagi ada kali 30 kali saya diare waktu itu. Dan itu luar biasa, perutnya sakitnya minta ampun.
Lalu tidur nih, tiba-tiba ada yang ngomong, nggak tahu kenapa, saya nggak tahu, pokoknya ada yang ngomong gini. Ada yang bisikin atau ngomong beneran? Ngomong. Ngomong. Saya nggak tahu apakah itu bisikin, karena pada saat itu saya tidur gitu. Kan saya sakitnya luar biasa perutnya. Jadi hanya dibilang bahwa ngomong 2 kalimat syahadat nih, gitu. Jadi coba ngomong 2 kalimat syahadat. Mungkin begitu ya. Tapi dia sudah memeluk Islam. Sudah, Oh, kan sudah masuk Mercy. Oh, oke. Terus saya nggak tahu apakah itu nyuruh, saya nggak ngerti karena mungkin mimpi bagi saya dan saya ngomong. 2 kalimat syahadat gitu ya ngomongnya. Bukan kesannya berarti bukan, karena kenapa? Yang ngomong bilang itu yang untuk masuk Islam keponakan saya. Kan dia terus sama saya. Dia bilang begini, Tame kok ngomong kayak orang yang mau masuk Islam? Ngedengar gitu, ngedengar karena, syahadatan. Jadi pada saat abis saya ngomong kayak begitu, kok perut saya nggak sakit lagi. Nah, tuh. Tapi dalam hati itu gini, berarti kemarin gue belum masuk Islam kali ya. Dah. Terus yang kedua, kemarin waktu itu kan saya kan sempet yang di saya sih bilangnya dipasung ya, males banget bilangnya itu di lockdown tuh males banget. Kayak keren banget lockdown, digembok. Kayak dipasung gitu ya. Jadi itu tuh waktu pada saat saya masuk di rumah itu, Di tempat isolasi. Di isolasi itu kan demamnya tinggi banget. Dan terus mimisan loh. Oh, mimisan. Karena tinggi kan demamnya. Nah, terus dan rasanya kita tuh nggak mau makan. Jadi bayangkan bagaimana lemesnya badan saya dengan walaupun diinfus gitu. Oh, kami yang infus. Oh iyalah. Kan ada infus. Terus udah gitu saya tidur aja dan rasanya aduh mama mati aja deh aku deh, mama aku mati aja deh, gitu-gitulah segala macam. Kangen kan sama mama kan. Karena biasanya kan yang ngerawat pasti kalau kita sakit itu. Udah saya tidur. Kok tiba-tiba bukan diisep ya Dicium. Digili sendiri. Ada yang ngomong palasik. Di grup ada yang ngomong palasik. Terus ada yang ngelus-ngelus kepala saya gitu. Ayo, ini kalau ini saya denger. Kamu ayo bilang Al-Fatihah, bilang Al-Fatihah, bilang Al-Fatihah gitu. Udah saya ngomong Al-Fatihah. Udah saya ngomong, itu bener-bener saya rasa bahwa saya ngomong. Saya ngomong Al-Fatihah dengan sampai habis. Nggak langsung sih badannya enakan enggak. Cuman pada saat itu saya merasa bahwa kok kayak narik, kayak ditarik gitu, kayak rasa ditarik, sakitnya. Kayak rasa sakit saya tuh kok kayak ditarik dan bawaannya kok udah nggak kayak tadi mualnya dan nggak segala macem gitu. Udah gitu aja. Tapi bagi saya, oh iya kali, karena saya orangnya memang agak-agak sedikit lebay lo kayak gitu-gitu. Cuman bagi saya, oh ya udah mungkin karena udah masuk ininya, tapi mungkin memang Allah memang nolong. Tapi pagi-paginya memang saya mau makan gitu. Saya mau makan, mau apa dan segala macem. Jadi rasa sakitnya yang dialami kami itu ada demam, batuk, lalu yang paling sakit menyakitkan adalah sakit perut, diare, batuknya. Ini sakit banget. Sampai nggak terima makanan, minuman. Jadi kayak apa ya? Kayak perihnya minta ampun. Karena kan kita kepengen batuk terus udah kayak apaan gitu. Jadi terus apa saya nggak tahu apa mungkin karena saya udah baca ini nanti sesek apa jadi kayaknya sesek juga. Kayaknya sesek gitu. Padahal sempet ini kalau sesek malam udah dibawa aja ke rumah sakit gitu kan. Ternyata ada hilang gitu. Ini mah udah kayaknya sugesti nih gitu. Jadi ya karena kemarin tahu gitu kan, nah udah itu aja sih. Ya, keyakinan. Terus Masya Allah mudah-mudahan ini memang bukti bahwa COVID ini adalah makhluk Allah dan dengan kita zikrullah kemudian melafazkan ayat-ayat suci ini kayak perintah dari Allah, udah ini we got the point ya Allah, silakan ambil mereka kembali. Mudah-mudahan ini juga akan berlaku untuk dunia ya. Jadi kita sedang diberikan pelajaran oleh Allah dan harusnya seperti yang Kaita bilang tadi nggak tahu dia apa di off air. Kita boleh takut tapi jangan jadi penakut. Karena ketakutan nggak boleh. Karena ya jadi penakut imunitas pasti turun. Ya. Tapi yang sekarang ini Mercy lakukan masih bikin APD atau gimana Kaita? APD kita stok udah banyak. Udah kita salurkan kurang lebih dari 100 instansi, RSUD, klinik, dokter praktek. Se-Indonesia atau Jabodetabek? Se-Indonesia. Dari Banda Aceh sampai Sorong. Itu yang mengerjakan relawan semua. Kesulitan untuk di tengah pandemi ini? Banget.
kesulitannya gini, di tengah kita butuh, teman-teman di lapangan butuh masker, tiba-tiba hilang. Saya Yang tahu di awal stok itu? banyak, saya tahu stok banyak. Kenapa saya tahu? Karena ketika saya cari, searching, mereka nawarin, kita punya ratusan Masker. box. Artinya kan ada. Cuma dia taruh dengan harga yang sangat tidak masuk akal. Sekarang udah enggak kan? Sekarang kita dapat penawaran juga, tapi harganya sudah membuat mereka menangis. Iya. Karena harga Kehidupan udah mereka jatuh. udah nggak masuk akal. Betul, Karena- betul. iya. Saya baca beritanya. Karena kita udah membuat menyebarkan masker-masker kain. Jadi untuk menekan, benar itu efektif, menekan harga-harga masker disposable. Iya, karena jadi ternyata sekarang para penimbun-penimbun ini bingung mau ngapain lagi. Karena sekarang masyarakat sudah pintar, sudah Iya. banyak yang mandiri bikin sendiri, kemudian mereka sudah tidak bergantung lagi harus rame-rame ke pasar yang di pramuka itu yang jadi ya udah mungkin itu hukumannya langsung tunai karena sudah zolim ya. Iya. Kalau untuk cerita donatur, Iya. saya kan suka lihat di televisi ada anak yang baru 3 tahun memberikan donasinya, ada anak yang bawa receh-recehnya dibawa ke yayasan atau apa untuk. Nah di MRC sendiri ada yang unik nggak? Karena saya bukan bagian penerimaan donasi ya, saya nggak begitu paham mengenai itu. Yang saya tahu Mercy itu banyak mendapat donasi dari pendengar hasil. Masya Allah. Donasi dari para pemerhati Mercy yang langsung datang ke kantor juga ada menyerahkan donasinya. Tetap ada yang langsung ada juga ya? Iya, tetap ada. Dan dalam kesempatan ini saya juga ucapkan terima kasih nih sama kru Rasil yang nggak bosan-bosannya, kayaknya setiap hari ada aja ya saya dengar tuh di Rasil. Insya Allah apa yang diberikan ke Mercy kita gunakan dengan sebaik mungkin. Amin. Insya Ya, Allah. karena kan kita juga ingat ya Dr. Jose ya, selalu Dr. Jose almarhum ya Allah, semoga Allah tempatkan di surga. Amin. Selalu bilang gini, setiap rupiah yang kita kelola, pertanggungjawabannya itu nanti di hadapan Allah. Betul. Jadi kebayang banget kan Lin, kalau kita mau beli nih misalnya sesuatu, barang ini ada nih barangnya gini, tapi saya harus putar otak dan teman-teman yang lain nih, kita cari dimanapun, bahkan seharian Mea juga pernah jadi saksinya, sampai jam 2 pagi saya cari kemana-mana untuk mendapatkan perbandingan harga yang termurah mungkin. Karena yang kita salurkan itu bukannya ke 1 atau 2 instansi, tapi banyak. Dan kita memang harus menekan harga. Nah, kemudian kita dapatkan kemudahan link-link dari teman-teman relawan di daerah. Misalnya dia telepon saya, Kak, ini kita dapat hazmat sekian. Coba kalian cek dulu, produknya gimana, bagus nggak? Ya, kita nggak asal memberikan hazmat, tapi dengan kualitas yang akan mencelakai teman-teman yang menangani pasien. Artinya memang kesannya kita agak lambat karena kita harus memilah-milih APD yang minimal mendekati sempurna kepada teman-teman yang melayani medis gitu. Dengan harga yang Dengan masuk harga yang masuk akal gitu. Bahkan face shield, contohnya face shield dan hand sanitizer kami membuat sendiri. Kita buat sendiri, kita kerahkan teman-teman untuk membuat face shield, ada yang mengerjakannya di rumah, ada yang mengerjakannya di Mercy. Kemudian untuk hand sanitizer kita juga mempunyai teman-teman apoteker yang kita sesuaikan dengan ketentuan WHO sehingga kita bisa pertanggungjawabkan ke masyarakat hand sanitizer yang kami buat. Gitu. Iya, saya jadi teringat soalnya Iya. kemarin ya saya texting kamu ya, saya bilang saya merasa bahwa untuk apa ya, kayak apa sih nyebutnya NGO ya, NGO yang ada itu banyak keraguan orang-orang itu bahwa mereka berada di jalan yang tepat lah, karena merasa itu dikendalikan, kemudian kadang-kadang memperkaya diri sendiri dengan mengeksploitasi kesedihan orang lain, apa yang dilakukan tetap aja itu jadi kendaraan gitu. Apa yang dia lakukan adalah kendaraan mereka untuk memperkaya atau memberikan kesenangan untuk si orang-orang yang berada di dalamnya. Namun
saya bilang sama kami ya, mudah-mudahan Mercy dalam lindungan Allah, ya, kami ya dalam istiqomah menjaga amanah dari para donatur, insya Allah. Nah, kalau misalnya kami sama Kak Ita punya keleluasaan harta, taruhlah sama dengan Bill Gates gitu ya. Wow. Kayaknya masih Boleh beda- dong, masih boleh dong. boleh. Doa Ramadan kita nggak Amin. tahu Amin. Iya. apa jalan hidup seseorang. Betul. Seperti yang punya Zoom sekarang jadi kaya raya, Iya. ini nggak Iya, kepikiran luar biasa. ternyata pandemi bisa bikin Dia dia kaya. jadi miliuner mendadak. Nah, kalau misalnya itu terjadi dalam kehidupan, bagian kehidupan kita dan masih mau jadi relawan nggak? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Justru Malah jadi lebih enak tambah. ya, lebih enak. Jadi kita nggak mikirin dapur terlalu dipikirin. Kalau udah kaya lebih enak. Betul. Justru pada saat kita kaya, ya saatnya jadi relawan. Kirain mau keliling dunia gitu, naik Oh iya, yacht jelas. gitu. Sekalian. 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 Itu udah cita-cita ya. Saya tuh punya cita-cita sama Mea gini. Mek, seandainya kita punya duit banyak gitu ya, kita kan punya, boleh dong. Boleh dong, Ya, boleh. Saya jangan keterusan. Iya. Umroh Halo. bareng. Umroh bareng, apa Masya bareng Allah, deh, pokoknya kita Masya Allah. lakukan kebaikan. Mercy itu sebagai kendaraan kita untuk beramal soleh. Saya lihat teman-teman presidium, mencontoh ya presidium kita. Mereka tuh orang yang serba berkecukupan dalam ekonomi. Tapi ketika kita di lapangan, mau tuh ngangkut-ngangkut, manggul-manggul, Luar biasa nyapu-nyapu, deh. masak. Abang-abang itu luar biasa. Abang-abang kita itu artinya jadi panutan kita yang kalau misalnya kita punya duit banyak nih ya, ih malu banget kalau kita bertantang petenteng gitu. Sedangkan ya kita nggak bisa sebutin lah presidium kita banyak, ada Pak Farid, ada Bang Yogi, ada Dr. Ben, ada Bang Henry dan semua presidium yang kalau dibilang harta sih ya kalau untuk mereka lebih dari cukup. Tapi ketika datang ke daerah konflik ya mereka balik, mereka adalah relawan yang semuanya dibekali, yang semuanya mempunyai makanan yang sama, fasilitas yang sama, Cuman yang membedakan adalah pada saat bekerja. pada saat bekerja aja. Bedanya? Itu luar biasa. Ya dokter, ini si ini. Ah, ini. itu keahlian, ya, keahlian. Iya Keahlian, betul, keahliannya. Jadi mereka memperlakukan harta sebagai amanah dalam arti yang sebenarnya. Iya, insya Allah. Wah. Mudah-mudahan itu jadi contoh ya. Titipan sama nih. yang lain. Karena sering-sering berkutat jadi langsung nular. Ya kan Oli nunggu, itu doain ya, kita punya duit miliaran. Insya Allah, insya Allah. Jadi saya gampang. Kak Ita, tolong saya kurang. Boleh. Mobil kurang. Kan langsung Boleh. dijabah, insya Allah. Nah, sebelum kita benar-benar berpamitan, karena nggak terasa 60 menit, betul Andi? Ada yang ingin sampaikan kepada pemirsa dan pendengar Hasil TV, terutama mungkin tips untuk tetap positif, menjaga imunitas atau apapun, terserah. Oke. Kalau dari saya sih dalam masa COVID-19 ini hidupnya biasa aja lah. Jangan terlalu ketakutan. Ibu-ibu masak-masak biasa, berikan gizi yang terbaik gitu loh ya. Artinya mungkin kurang-kurangnya aja lah sosmed. Iya. Itu tuh yang paling membunuh, yang paling membuat berita-berita yang tersebar, berita hoax gitu kan, yang otomatis membrainwash kita untuk pikiran-pikiran yang jelek gitu loh. Lakukan aja. Misalnya di rumah, tuh kamar mandi yang nggak pernah dibersihin, hordeng yang biasanya cuma setahun sekali kan Lin, ngaku kan kalau lebaran aja kan. Iya, ketahu sih. Nah, bersihin itu, saatnya sekarang gitu. Bersihin hordeng. Bersihin hordeng, bersihin kamar mandi. Ya kalau punya uang banyak beli baru. Kalau iya, betul. Iya. Itu gitu aja. Tipsnya. Tapi benar ya, secara medis terbukti bahwa cara berpikir yang negatif menurunkan imunitas. Iya. Secara medis terbukti. Iya, terbukti. Baik, itu catatan penting ya. Jadi lockdown sosmed, lockdown news dan kita bertawakal aja sama Allah. Kami ya. Bukan yang bener. Semua udah giliran dong. Jangan pikir Anda bebas. Kalau dari saya sih, apabila ada teman-teman yang kemudian sakit, terus dia sembuh, jangan dikucilkan. Betul. Karena itu rasanya sakit banget, dan itu membuat dia akhirnya psikisnya jadi down. Lagi-lagi down, lockdown. Nah, kenapa? Karena saya sudah merasakan juga waktu itu. Jadi pada saat sembuh, terus jangan itu. Aduh, itu rasanya gak enak. Karena saya juga merasakan sakit itu gak enak, tolong ikuti aturan yang sudah ada. Jaga jarak. Kalau memang keluar nggak perlu amat, nggak usah keluar. Betul. Yang itu tadi juga jaga mata, jaga pikiran agar yang hal-hal yang jelek-jelek nggak usah dimasukin ke dalam hati atau tidak usah dibaca kalau perlu.
waktunya sekarang adalah membuat sesuatu yang membuat kita bahagia. Apa saja itu yang masing-masing bisalah bikin sendiri gitu. Jadi lagi-lagi sekarang itu tadi positive thinking aja, positif berpikir. Positif berpikir. Walaupun mungkin dalam keadaan PHK, Oh, iya, kekurangan pasti. pangan, tapi insya Allah Allah bersama kita. Oh ya, tunggu. Gimana, Saya gimana? ada sesuatu nih, misalnya gini. Saya adalah orang yang sangat maksudnya di keluarga saya suka banyak sekali masalah-masalah gitu. Tapi alhamdulillah di Mercy ini membuat saya berpikir bahwa apalagi waktu kemarin saya sakit 3 minggu itu membuka saya bahwa lebih baik kita kalau memang kita dalam segala kesusahan, kita harus berpikir bahwa masih ada yang lebih susah lagi dari situ. Jadi pada saat Jadi bersyukur. Bersyukur. intinya itu bersyukur dan membuat kita akhirnya gila lo cuman begini doang, lo udah kayak mau mati besok atau lo kayak lagi disayat-sayat, lo ngeliat dong itu, lo ngeliat dong ini. Jadi waktu saya merasa 3 minggu saya sangat sia-sia, tapi pada saat saya pulang dari kebun jeruk ke rumah, saya ngeliat kiri kanan yang luar biasa, saya kayaknya gue pengen balik lagi di isolasi karena gue takut banget keluar ini ternyata. Dan gitu, ya Allah, gue adalah manusia yang gak bersyukur banget nih gitu. Dan di situ lagi-lagi ya Allah, terima kasih karena masih saat ini saya masih dikasih nafas. Itu aja. Masya Allah. Tentu itu memang berhasil. Saya teringat saya pernah ngomong tapi ini sama. beneran loh. Saya percaya kamu ya. Tapi ini juga berlaku untuk saya kalau boleh host juga berbagi. Karena itu yang juga saya perlakukan karena saya waktu itu baru-baru misalnya akrab sama seseorang yang ada di ruangan ini juga yang tidak ada di frame. Saya bilang bahwa ketika saya dalam kesulitan, saya ingat cerita-cerita beliau tentang penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Jadi nggak ada seujung kuku pun kesusahan kita. Jadi jangan sampai sayur asemnya keaseman atau sopnya keasinan, terus jadi stres karena anak nggak mau makan, suami komplain, terus ngerasa bahwa dunia berakhir. Itu malu karena kita masih berada di negara yang aman, nggak ada bom, masih ada bisa pasang AC, bisa mudah. Jadi itu memang itu benar trip yang sangat itu. Terima kasih Kamea, Kak Ita sudah berbagi dan mengingatkan kita semua karena iman itu yazid wa yanqus, naik turun. Kalau nggak ada ngingetin maksudnya kita kadang-kadang suka lupa dan akhirnya hilang pegangan. Mudah-mudahan jadi amal jariah kebaikan hari ini sudah berbagi dan motivasi kepada para pendengar. Terima kasih juga udah maksa untuk Terima kasih sudah hadir di studio dan ibu-ibu yang sedang mempersiapkan sahur. Mudah-mudahan nggak angus karena mendengarkan keriaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat besar. Yang bertugas pada hari ini saya Caroline, juga ada Ondi dan satu lagi saya belum kenalan, Hafiz. Baik, terima kasih sudah mendampingi kita di ruang dengar Ikhwan dan Akhwat. Saya tutup perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat besar dan sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata Kaita dan kami ya, mudah-mudahan sehat dan istiqomah dalam takwa. Insyaallah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.